خير الأنام وعلى آله وأصحابه وبارك الكرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الرشد برحمتك يا أرحم الراحمين. Yang kami hormati, kami cintai, kami muliakan para masyayikh, para alim ulama, para asatidzah, para hujjah, terkhusus kepada Khidmatul Bapak Ustaz Jailani. Kita doakan beliau dan keluarga diberikan sehat walafiat, panjang umur, diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan, istiqomah dalam ketaatan, kebaikan sampai akhir hayatnya. Amin. Kenapa para asatidzah, seluruh daripada pengurus, kita doakan semoga para guru kita, orang tua kita, para jemaah yang senantiasa daripada musola kita tercinta senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan, dan senantiasa diberikan kemudahan, keberkahan, istiqomah dalam kebaikan sampai akhir hayatnya di pagi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ngaji lagi sebagaimana biasa. Kita ngaji belajar tentang kitab Naswaihul Ibad, yaitu maqalatul khamisah, maqalah yang kelima, bab sunai, yaitu bab yang kedua. Alhamdulillah Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti kulli syuhida lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatul khamisah, maqalah yang kelima. An Utsman radhiyallahu anhu, dari Utsman radhiyallahu anhu. Hamad dunya zulmatun fi qalbi wa hammal akhirata nuran fi qalbi. Beliau berkata, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwa kesedihan dunia, sedih kepada perkara dunia, fil qalbi, zulmatun fi qalbi, merupakan kegelapan dalam hati. Wa hammal akhirata nurun fi qalbi, adapun kegelisahan, kesedihan mengenai perkara akhirat merupakan cahaya di dalam hati. Jamaah yang dirahmati Allah, kesedihan demi kesedihan pasti ada yang dialami orang hidup. Bahkan sekelas-kelasnya para nabi itu ada juga kesedihannya. Jadi ini yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu mengenai kesedihan dunia yang akan menggelapkan hati, dan orang yang sedih tentang akhirat akan menerangi hati. Nabi Yakub alaihi salatu wassalam sedih ketika ditinggal Sayyidina Yusuf, anaknya. Ya, Nabi Nuh sedih ketika kan anak laki-lakinya Nabi Nuh ya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi sedih ketika ditinggal istrinya tercinta, ditinggal pamannya tercinta. Bahkan tahun itu adalah tahun Amul Hazn, yaitu tahun kesedihan. Ditinggal istri tercinta, ditinggal paman tercinta.
Kesedihan sudah pasti ada dalam kehidupan kita. Hanya kesedihan orang-orang yang tidak punya agama, tidak punya iman, tidak ada pegangan hidup, kesedihannya akan menjadi berlebihan. Maka hal dunya zulmatun, yang namanya kesedihan dunia itu zulmatun fi qalbi, jadi kegelapan hati. Ngindari kesedihan gak mungkin, karena hidup pasti ada musibah, pasti ada bencana, pasti ada godaan. Ditinggal keluarga dalam kondisi tadinya jaya raya kemudian bangkrut, pasti ada kesedihan. Pasti. Tapi kalau sedih dari perkara dunia, itu akan menjadi penggelap hati. Ya. Maka guru saya mengatakan, kalau kebahagiaan dunia itu ada tandanya, kalau kebahagiaan akhirat juga ada tandanya. Kalau tanda senang dunia kan tandanya gembira. Orang dangdutan senang dunia, nggak ada yang sedih itu nangis-nangis, pasti gembira. Rekreasi pasti gembira. Cerminan orang gembira pasti ketawa, senang, bahagia. Jadi kalau dunia itu tanda-tandanya orang itu senang, ya nyengir, ketawa, bahagia. Kalau dunia. Kalau tanda-tandanya orang lagi senang tentang akhirat, tanda-tandanya akhiratnya itu lagi dia menyenangkan, tandanya bukan bahagia tapi sedih. Kerasa sholat itu enak kalau dia sedih. Kerasa zikir itu nikmat kalau dia meneteskan air mata. Itu tanda akhirat. Tanda akhirat. 35 juta ngantri 15 tahun pergi haji, cuma apa? Nimbang sholat nangis di Madinah Haram. Coba nimbang main nangis doang. Kerasa lihat Ka'bah nangis. Dosa kita begitu banyak, lebur habis di sana. Jadi tanda kita ini, rasanya tentang akhirat itu tandanya nangis. Jadi kalau kita doa belum nangis, rasa-rasanya apa yang kurang? Kalau sholat kita belum nangis, rasanya apa ini? Karena tanda dunia udah tahu, pasti senang, pasti ketawa. Kalau tanda akhirat, rasanya pasti nangis. Gitu. Dan itu merupakan target kita. Target bagaimana ibadah itu ada rasa, bukan suatu rutinitas berkah, cuma sholat saja, zikir saja, tetapi tidak ada rasa dalam kalbunya. Maka para sahabat itu memindahkan yang ada di lisan ke dalam hati nggak sebentar. 13 tahun perjuangan mengubah Allah yang di lisan nyampe ke hati. Maka Sayyidi Bilal radhiyallahu anhu, salah satu sahabat ya, yang dulu adalah seorang budak masuk ke dalam Islam, kemudian disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Itu ketika disiksa yang keluar itu ucapannya ahad, ahad. Itu bukan sekadar di lisan ahad, karena ucapan yang di lisan saja itu enggak seperti itu. Hakikatul iman yaitu yang diucapkan yang di lisan dan yang menghujam ke dalam hati. Itu terbukti oleh sahabat. Ka'ab bin Al-Arad itu dibaringkan di atas bara api yang menyala, diseret dari ujung ke ujung sampai bara apinya itu mati dengan lemak dan darahnya. Di punggungnya angus, keluar cairan, darah, nanah, sampai api itu, bara api itu habis ya, mati dikarenakan banyaknya darah keluar dan nanah yang keluar. Tapi bagi mereka, orang yang nikmatnya iman itu adalah kenikmatan yang terbesar,
Ketika Sayyidina Umar tanya sama Ka'ab, wahai sahabatku, kenikmatan agamamu yang paling indah dalam kehidupanmu itu apa? Dia bilang, ketika aku terbaring di atas bara api yang panas, aku diseret, disitulah mendapatkan kenikmatan iman. Masya Allah. Jadi nikmat iman itu begitu. Jadi ternyata sedih dengan dunia itu menjadi kegelapan hati. Terbukti orang yang gak punya iman, gak punya pendirian, gak dekat dengan Allah, itu putus asa. Ketika gajinya harusnya turun tanggal 1, kemudian ya mundur sampai tanggal 5, bahkan mungkin mundur lagi, atau dia gak dapatkan gaji karena suatu hal, dia akan bersedih, akan bimbang, akan galau, seakan-akan dia gak punya siapa-siapa. Walhasil putus asa, bunuh diri. Ketinggal saudaranya, ketinggal orang yang dicintainya, yang dia sayanginya, meninggalkan dirinya. Apa yang terjadi? Putus asa. Maka kesedihan dunia kepada keduniaan itu bahaya. Apa yang dimaksud kesedihan dunia? Yaitu fil umuri, dari segala sesuatu yang menjadikan berkaitan dengan dunia, shar muzliman fi qalbi, itu akan mengakibatkan hatinya itu menjadi gelap. Makin sedih tentang perkara dunia, makin risau tentang dunia, makin gelap. Maka ada istilahnya, orang yang hatinya penuh dengan dunia, hatinya gelap, sehingga untuk akhirat dia tidak ada petunjuk untuk hidayahnya Allah. Gitu. Kalau sedih tentang akhirat, itu akan menjadi nurun fi qalbi, menjadi cahaya hati. Ingat dosa kan sedih, itu jadi untung karena semakin bersinar hati, semakin kerasa Al-Quran, semakin kerasa bacaannya, semakin kerasa petikan tasbihnya, setiap ucapan subhanallahnya, alhamdulillahnya, wallahu akbarnya, itu kerasa dalam hati ketika dia merasa sedih. Sedih dengan dosa, sedih dengan kelakuan. Masya Allah, itu jadi terang hati. Jadi ternyata makin senang dengan dunia, makin ngejar dunia, risau tentang dunia, hati makin gelap. Sebaliknya memikirkan akhirat, masa depan akhirat, itu makin terang. Kenapa? Zikrul maut, mengingat mati. Karena orang ingat akhirat, pasti dia ingat mati. Kita hidup pasti bakalan mati. Yang suka ke masjid akan mati, yang rajin ke masjid juga akan mati. Yang dolan tahlilan bakalan mati, yang gak doyan tahlilan juga bakalan mati. Semuanya akan nyampe. Sehingga baginda Nabi SAW mengajarkan kepada kita tentang dunia, jangan sampai merasuk ke dalam hati kita sehingga menjadi kesedihan yang teramat. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Allahumma ya Allah, janganlah kau jadikan daripada harapan dunia, kesedihan dunia menjadi kesedihan yang besar dalam hati kita. Gitu. Jadi doa begitu. Jangan sampai kita hidup itu terlalu sibuk memikirkan dunia, sibuk merisaukan dunia, tapi lupa merisaukan akhirat. Jadi di dunia ini kita perlu mikir tentang dunia, tentang akhirat. Kalau dunia kita pikirkan, cenderung akhirat kita tinggalkan. Kalau kita pilih ambil dunia terus menerus, pasti akhiratnya tertinggal. Itu sudah pasti. Pekerjaan dari pagi sampai malam, pasti akhiratnya tertinggalkan.
baca Al-Quran terlewat, zikir terlewat, sholat kadang-kadang terlewat, bahkan ditinggalin. Ya, kalau ngojol, kalau ngoyo, ya. Kalau ngejar dunia pasti akhiratnya hilang. Kalau ngejar akhirat full, pasti dunianya berkurang. Begitu selalu. Maka dunia mah dijalanin aja, akhirat sebagai tujuan hidup. Maka Kiai katakan dunia itu keperluan hidup, akhirat itu tujuan hidup. Jangan dibalik. Kita ini lebih penting tentang keperluan hidup, lupa tentang maksud dan tujuan hidup. Ya, santri mau ke sawah besar, ke kota naik KRL. Nyampe di stasiun Cibitung, maaf pengen pipis ke toilet. Tujuannya dia itu ke sawah besar, tujuannya ke kota naik kereta. Baru di stasiun masuk ke toilet, masuk WC, ya dia buang air, betah di WC. Keperluan tuh, perut lagi mendedek, makan rujak kebanyakan, sambelnya pedas, ya akhirnya perutnya sakit, pengen ke WC. Padahal ke WC itu sekedar keperluan bentaran doang, maksud dan tujuannya dia mau pergi, kan gitu. Maka ada istilah begini, dunia itu maaf ibarat WC. Kalau rumah nggak ada WC susah, susah. Ya rumah nggak ada WC-nya susah. Kita mau makan apa, nasi padang apa segala macam, ujung-ujungnya ke WC. Ya. Perlu nggak? Perlu. Punya? Ya punya. Repot. Kalau nggak punya repot. Ya. Disediakan. Tadi pertanyaan kita, WC itu perlu, tetapi kita nggak selamanya 24 jam di WC. Sesekali aja. Spion, kita naik motor ada spionnya, ada. Naik mobil ada spionnya, ada. Sesekali aja kita lihat spion. Ya jangan juga nggak lihat spion, akhirnya nabrak, mundur nabrak, nyerempet orang. Tapi pandangan yang utama ketika kita nyetir, ketika kita bawa motor, pandangan utama ke depan, tujuan kita, jalan yang lurus. Sesekali lihat kanan kiri, buat antisipasi adanya bahaya, mau belok kanan, mau belok kiri, lihat spion. Gak mungkin dari keluarin motor sampai di mana kita lihat spion terus, yang ada nyusruk. Ya, tapi lihat terus ke depan, gak mau lihat spion juga bahaya. Santri mendekem aja di WC, gak keluar-keluar, bahaya. Menelur berapa telur itu di WC. Iya. Tapi udah makan nggak ke WC juga bahaya. Sakit perut, ya. Bisa berak di celana. Ya. Tetapi dibuang enggak, dijadikan tujuan enggak, sebagai keperluan saja. Kalau perlu ke sana, kalau sudah selesai keperluan balik lagi. Dunia dijalanin aja, dijalanin. Ya, bukan maksud dan tujuan aku diciptakan pengen jadi kaya, pengen jadi ini, pengen jadi itu. Kemudian menyesal kalau nggak dikasih ini dan itu. Tetapi tujuan awal, tujuan maksud dan tujuan manusia itu diabaikan. Itu banyak terjadi di dalam kehidupan kita, ngoyoh tentang dunia, mengejar dunia, lupa tentang akhirat. Itu terbukti kita kerja lebih banyak ketimbang daripada akhirat kita. Padahal kita doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Istilahnya mas separoh-separoh. Separohnya dunianya cakep, akhiratnya cakep. Padahal kalau dibilang separoh-separoh ini enggak. Sholat paling lama berapa sih? 10 menit. Ya. Paling cepat 5 menit dah. Ya, itu kalau dikumpulkan 5 kali 5 cuma 25 menit. Ya, 25 menit. Sementara kerja berapa jam itu? Ya,
dari pagi sampai sore bahkan lembur. Kalau disamain separuh-separuh saat dunia akhirat dapat kayaknya jauh. Itu yang 25 menit saja kita kurangin. Kadang cuma maghribnya doang, kadang cuma isanya doang. Kalau lagi doyan isa, kalau lagi doyan maghrib doang. Subuh biasanya nggak doyan pisang itu, nggak sama sekali. Padahal rakaatnya paling sedikit, tapi banyak yang nggak doyan, ketiduran, kecapean, nggak sempat dan lain sebagainya. Padahal kalau kita ambil dunianya, kalau kita ambil akhiratnya, dunia bakal ngikut. Itu rumusnya bagaimana? Ada yang tanya, betul nggak Pak Ustadz? Kalau kita kejar akhirat kemudian dunia bakal ngikut. Ini perlu dipahami, bukan selamanya kita doa nggak usaha, sholat terus kagak mau kerja, bukan begitu. Oh, pokoknya kalau ngejar akhirat dunia bakalan ikut. Kalau begitu akhirat terus aja, dunianya nggak dijalin, nggak begitu. Karena bertentangan dengan ayat yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Kita diperintahkan untuk mengejar akhirat. Ya, pandangan kita tentang akhirat, tujuan maksud hidup kita tentang akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa tuh, nasib ente dunia. Maksudnya kejar akhirat, jangan lupain dunia. Tapi bukan berarti ninggalin dunia, karena kita masih nampak di dunia. Karena ad-dunya darul asbab. Sering saya sampaikan, jangan kita lihat segala-galanya orang itu tujuannya dunia, enggak. Dunia itu akan bisa jadi akhirat tergantung niatnya. Bekerja akan jadi dunia, akan jadi akhirat di husnin niyah, dengan baiknya niat. Akhirat itu pekerjaannya akhirat, ya. Bisu'in niat, dengan jeleknya niatnya itu menjadi perkara dunia. Tergantung niat nih. Maka orang yang cerdas itu jadikan dunia ladang akhirat. Rupanya dunia, makan itu dunia, ya. Yang kita makan hari itu dunia, kita cari dunia itu dunia. Tapi kalau niatnya dunia ini untuk akhirat, walaupun yang dilihatnya dunia, nilainya jadi akhirat. Ngojek kata orang mah kerja dunia, tetapi niatnya ibadah. Dengan saya ngojek dapat rezeki, saya kasih nafkah anak istri saya, dia bisa niat karena Allah, makin takut sama Allah, bisa menjaga yang halal, jauhin dari yang haram, dia bisa ngaji, bisa menjalankan perintah Allah disebabkan yang kita nafkahi. Maka ojolnya, maka ngojeknya rupanya dunia, nilainya akhirat. Gak usah sedih, saya jadi pedagang kaitannya dianggap dunia. Ya, niatkan setiap detik. Ya, bismillahi tawakkaltu, keluar dari rumah apapun keadaannya, mau jadi tukang petani, mau jadi tukang ojek, mau jadi pegawai negeri, apapun itu, kalau niatnya akhirat, walaupun niatnya dunia, nilainya jadi akhirat. Tuh. Tapi kadang-kadang nggak klop, niatnya buat ibadah, kerja ibadah, tetapi ninggalin ibadah. Gimana tuh? Ada yang gitu ya? Paling pintar itu kalau kita ngomong soal pekerjaan kan ibadah, kan begitu. Kan niatnya ibadah, Ustaz. Kerja ini ibadah, Ustaz. Gue ngerti. Ya Ustaz dikasih tahu, udah ngerti duluan Ustaz ke. Tapi masalahnya ente ngomong kerja itu ibadah, dagang itu ibadah, ya. Di kantor itu ibadah, tapi ente salah. Kenapa? Menganggap kerja itu ibadah, tapi ninggalin ibadah yang fardu. Banyak itu orang kerja berangkat pagi, ngindarin macet,
ya nggak sholat subuh supaya masuk kantornya lebih awal, bos seneng ya, nanti kinerjanya bagus, simpatik, naik pangkat, rela ninggalin sholat subuh. Dia bilang gua ibadah, misal ibadah buat 4 anak istri, ya gua ngerti buat anak istri, buat siapa lagi ya. Halal dan halal iya, itu bener udah, tetapi yang wajibnya itu jangan ditinggalin. Ente mau kerja nggak kerja, sholat mah sudah kewajiban, bukan sempet nggak sempet. Iya, sholat itu bukan keperluan mas, tapi kewajiban. Kita nih sholat perlu, kalau perlu aja. Kayaknya ya Allah, lagi sakit kita sholat perlu, lagi susah kita sholat perlu banget. Pas lagi dikabul, lagi jaya-jayanya mah mau sholat kayak nggak ketemu. Ya, pas lagi sakit mengeluhnya, istighfarnya mantap, astagfirullah, sampai begitu, sampai nangis, sampai kayak getar begitu. Giliran udah sehat mah nyawer lagi, kan begitu manusia. Iya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita betul-betul ya prioritaskan kepada akhirat. Tetapi ingat, nasib kita wala tarsa nasibaka minad dunya. Jalanin aja, dunia mah dijalanin, ya. Dunia itu dijalanin saja, ya. Karena segala sesuatu yang di dunia ini tidak pasti. Ya, kerja pasti dapat duit, enggak. Dapat duit pasti bisa makan, enggak. Berapa banyak yang punya duit tapi nggak bisa makan? Banyak. Ya. Duitnya banyak, mau makan rendang nggak boleh, makan durian nggak boleh. Ya, terus ngapain coba? Duitnya banyak, mobilnya banyak, tetapi makan itu ini gak boleh ya. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita selalu tujuannya akhirat, itu dunia bakal dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Akhirat dipikirin bakal ke akhirat, akhirat nggak dipikirin bakalan ke akhirat juga. Jadi milih mana? Milih mikir akhirat. Karena dengan kita mikir berarti mempersiapkan diri ke akhirat. Karena siap nggak siap bakalan pindah ke akhirat. Santri semua jamaah bakalan pindah perumahan, bukan lagi di Regensi 2, bahkan pindah ke perumahan Blok M tipe 2x1 di balik papan. Iya, Blok M, blok makam tipe 2x1, 2 meter x 1 meter di balik papan. Iya. Sekarang di atas tanah, nanti kita akan ditimbun tanah. Iya. Jadi itu mah dipikirin gak dipikirin bakalan ke sono itu. Cuma kalau ada persiapan kan nantinya di sononya enak. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap jiwa kita, setiap kita ini mikirin masa depan kita akhirat nih. Maka penerang kolbi ini tadi kalau makin mikirin akhirat, hatinya tuh makin terang, makin lapang, makin menerima apa saja yang Allah kasih. Mau susah kayak apa memang Allah kasih, ya itu ya sabar saja. Sehingga orang beriman itu kata baginda Nabi, ajaban di amril mukmin. Ya ajib, pokoknya keren banget hidupnya orang mukmin mah. Kalau dikasih rezeki dia bersyukur, lakana khairul lahu, dia baik bersyukurnya. Allah tambah rezekinya. Kalau dia ditimpa musibah, segala macam musibah, kesusahan hidup yang dianggap itu merupakan keresahan, kesedihan, fasabara, dia sabar, maka sabarnya itu baik.
Jadi kesimpulannya orang beriman tuh nggak bakalan galau, nggak bakalan istilahnya sedih yang berkepanjangan. Bukan berarti nggak nangis, Rasulullah nangis. Tapi bukan berarti kalau sudah hilang segalanya semuanya jadi hilang. Kita akan diucapkan, disunahkan istirja kalau ada apa-apa, bukan meninggal doang. HP hilang istirja, innalillahi, HP gua hilang. Ya, mana belum lunas pisan kan gitu ya. Innalillahi. Ya. Sehingga perkara yang mungkin kita anggap kecil sudah terbiasa dengan innalillahi, nanti Allah uji yang besar, tetap innalillahi, enggak kaget lagi. Ya, jam buset HP baru dibeli hilang aja. Nggak ada rasanya kalau buset mah. Bujuk dah, maling orang kira-kira. Ya, motor diangkut apa diangkut, sampai oncom diangkut juga. Ya, tapi kalau ucapannya innalillahi pasti ada hikmah di balik itu, ada kebaikannya. Ngucapinnya udah berpahala. Nanti Allah akan ganti lagi yang lebih baik. Orang yang sering istirja itu pasti Allah simpan istirjanya itu. Istirja itu ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dapat apa-apa musibah yang dia tidak senangi, itu pasti Allah catat itu kebaikan tersebut dan Allah akan ganti. Kapan nggak ada yang tahu. Itu. Maka jangan pelit. Pokoknya innalillahi, kalau ada sesuatu kecandung kaki innalillahi. Ya Allah, innalillahi. Teguran bagi Allah, kenapa nih? Oh Allah, ini banyakan enaknya nih, ketimbang kesandung dikit udah jerit. Padahal nih pas lagi sehat keluyurannya kemana baik kan gitu.